Halo, kembali lagi bersama saya dalam video pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Emerensyana Remelda Johaniron dari kelas pendidikan Kimia A, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Manado. Saat ini saya akan membahas tentang konsep asam basa Bronsted-Lewis, pH, pOH, KW, dan PKW, larutan buffer, dan hidrolisis. Di sini saya memakai buku kimia kelas 11 dari Mikhail Purba-Sunardi, KTSP 2006, penerbit Erlangga. Tujuan dari pembelajaran kita saat ini yaitu agar siswa dapat mendeskripsikan apa itu konsep asam basa menurut Bronsted-Lewis, apa itu pH, pOH, KW, PKW, larutan buffer, dan hidrolisis. Mungkin kalian pernah dengar kalau asam rasanya masam dan basa rasanya pahit. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan asam dan basa menurut ilmu kimia? Sebenarnya asam dan basa tidak dibedakan berdasarkan rasanya, karena tidak semua asam rasanya masam dan tidak semua basa rasanya pahit. Nah, saat ini saya akan menjelaskan tentang teori asam basa menurut Bronsted dan Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah zat yang dapat memberi proton, sedangkan basa adalah zat yang dapat menerima proton. Jadi, asam adalah donor proton dan basa adalah akseptor proton. Menurut teori ini, pelarutnya tidak hanya air, boleh air atau bukan air, atau bukan tanpa adanya air. Dalam konsep ini, terdapat istilah spesi amifoprotik. Apa sih itu spesi amifoprotik? Yaitu spesi yang dapat bertindak sebagai asam, juga dapat bertindak sebagai basa. Reaksi sama dengan asam tambah basa menghasilkan basa konjugasi tambah asam konjugasi. Dalam teori asam basa Bronsted-Lowry, nanti ada dinamakan asam basa konjugasi. Lalu, apa itu asam basa konjugasi? Asam yang telah melepas satu proton akan membentuk spesi yang disebut basa konjugasi. Sedangkan basa yang telah menyerap satu proton disebut asam konjugasi. Pada reaksi asam Bronsted-Lowry, asam berubah menjadi basa konjugasinya, sedangkan basa berubah menjadi asam konjugasinya. Jadi, dalam reaksi akan terdapat pasangan asam basa konjugasi. Pasangan yang terdiri dari asam dengan basa konjugasinya ditandai dengan asam 1 dan basa 1. Begitu pula pasangan yang terdiri dari basa dan asam konjugasinya ditandai dengan asam 2 dan basa 2. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan teori asam basa menurut Lewis. Lewis memberikan pengertian asam dan basa berdasarkan serah terima pasangan elektron, yaitu asam adalah akseptor pasangan elektron, sedangkan basa adalah donor pasangan elektron. Teori ini lebih umum dibandingkan dengan teori Bronsted-Lowry. Menurut teori ini, reaksi asam basa akan menghasilkan ikatan kovalen atau koordinasi. Oleh karena itu, teori ini akan cocok sekali untuk menjelaskan bagaimana terbentuknya senyawa kompleks koordinasi. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang konsep pH, pOH, dan PKW. Nah, yang pertama itu pH. Tingkat keasaman larutan bergantung pada konsentrasi ion H+ larutan. Semakin besar konsentrasi H+, semakin asam larutan. pH adalah min log H+. Jika konsentrasi H+ sama dengan 1 kali 10 pangkat min N, maka pH-nya sama dengan N. Jika konsentrasi H+ sama dengan A kali 10 pangkat min N, maka pH-nya sama dengan N kurang log A. Tingkat
keasaman berbanding terbalik dengan nilai pH. Semakin asam larutan, nilai pH semakin kecil. Nilai pH ditunjukkan dengan skala nilai 0 hingga 14. Larutan yang bersifat asam memiliki pH lebih kecil dari 7, sedangkan larutan yang bersifat basa memiliki pH lebih besar dari 7. Yang kedua adalah pOH. Sama seperti pH, konsentrasi ion OH- juga dapat dinyatakan dengan cara yang sama, yaitu pH sama dengan min log konsentrasi OH-. Walaupun nilai konsentrasi OH- dinyatakan dengan pOH, tingkat keasaman larutan basa tetap dinyatakan dengan pH. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tetapan kesetimbangan air atau biasa diberi simbol dengan KW. KW ini akan ada hubungannya antara pOH dan pH. Harga KW sama dengan konsentrasi H+ kali konsentrasi OH-. Karena KW adalah tetapan kesetimbangan, maka pada KW ini dia akan memiliki nilai 1 kali 10 pangkat min 14 pada suhu 25 derajat Celcius. Pada air, H2O menjadi H+ dan OH adalah sama. H+ sama dengan OH-. Sehingga dari rumus KW, yaitu KW sama dengan konsentrasi H+ kali konsentrasi OH-, di mana KW sama dengan 1 kali 10 pangkat min 14 sama dengan konsentrasi H+ kali OH-. Maka dari sini kita dapat menentukan nilai dari H+ dan OH- pada air. Itu konsentrasi H+ sama dengan akar dari 1 kali 10 pangkat min 14. Dan konsentrasi dari H+ yaitu 1 kali 10 pangkat min 7. Karena H+ sama dengan OH- memiliki nilai 1 kali 10 pangkat min 7, satuannya adalah M. Ini adalah tetapan untuk H2O. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang larutan penyangga atau buffer. Larutan penyangga adalah jenis larutan yang dapat mempertahankan pH larutan ketika sedikit asam atau basa ditambahkan ke dalam larutan tersebut. Prinsip larutan penyangga adalah larutan yang mengandung campuran asam lemah dan garam anionnya senama dengan asam lemah. Contohnya CH3COOH dan CH3COONa. Demikian juga untuk larutan basah terdiri dari basa, lemah, dan garamnya. Contohnya NH4OH dan NH4Cl. Secara umum, larutan penyangga ini dibuat dari asam lemah Ha dan basa konjugasinya amin. Persamaan kesetimbangannya adalah CH3COOH menjadi CH3COO- tambah H+. CH3COOH ini merupakan asam asetat. Sedangkan CH3COO- ini merupakan CH3COONa. Nah, yang terakhir adalah hidrolisis. Hidrolisis adalah pengurangan garam oleh air yang menghasilkan asam dan basa. Sifat larutan garam yang terbentuk dari reaksi asam dan basa bergantung pada kekuatan relatif asam dan basa penyusunnya. Sehingga garam ada yang bersifat netral, asam ataupun basa. Di sini saya memberikan contoh soal asam basa menurut Brundtles-Lowry. Nah, di sini saya berikan contoh yaitu pada suatu reaksi NH4+ di mana dalam bentuk aqua dilarutkan dengan H2O dalam bentuk liquid akan membentuk NH3 Aki tambah H3O+ Aki. Kenapa terjadi perubahan ini? Kalau kita jabarkan bahwa NH4+ akan terurai menjadi NH3 tambah H+. Jadi N-nya 1, H-nya ada 3, dan H+-nya 1. Di mana nanti pada H+ nanti akan berikatan dengan H2O. Sehingga dari pembentukan ini akan terbentuk yaitu H3O+. Di mana kalau kita jabarkan nanti H2O tambah H+ akan menghasilkan H3O+.
Maka dari itu, karena NH4+ ini dia memberikan H+-nya kepada H2O, maka NH4 ini dinamakan sebagai asam. Karena pada NH4 sebagai donor H+, sedangkan H2O sebagai akseptor atau penerima H+, sehingga H2O ini dikatakan sebagai basa. Ini saya memberikan contoh soal tentang basa konjugasi dan asam konjugasi. Nah, di sini saya akan memberikan contoh pada suatu reaksi yaitu HCl tambah NH3 bisa terjadi reaksi bolak-balik yaitu Cl- tambah NH4+. Di sini HCl akan menyumbangkan ke bagian NH3, membentuk NH. Dari sini akan membentuk NH4+, sehingga HCl ini dinamakan dengan asam 1. Sedangkan Cl-nya dinamakan dengan basa 1. Kenapa Cl- basa 1? Karena dia sebagai basa konjugasi dari HCl. Kalau kita jabarkan seperti ini, HCl menghasilkan H+ tambah Cl-, Cl-nya masuk ke sini, kemudian H+ akan berikatan dan membentuk NH4. Dari sebelah kanan juga bisa bereaksi membentuk reaksi yang sebelah kiri, di mana nanti kemudian NH3 sebagai basa 2 dan NH4 sebagai asam 2. NH4+ ketika terjadi reaksi ke kiri, maka akan berubah menjadi NH3 tambah H+, di mana pada NH3 ini nanti akan berubah menjadi NH3 dan H+-nya nanti akan disumbangkan ke Cl-. Jadi itu adalah cara mana yang asam basa konjugasi dan basa asam konjugasi. Selanjutnya contoh soal dari asam basa Lewis. Di sini saya akan memberikan contoh yaitu pada reaksi NH3 ditambah BF3 akan menjadi NH3BF3. NH3 adalah basa Lewis karena dia mempunyai pasangan elektron bebas yang bisa didonorkan ke BF3 untuk berikatan membentuk senyawa. Nah, soal selanjutnya itu tentang bagaimana cara menentukan pH. Contohnya itu tentukan pH dari larutan HCl 10⁻²⁴ molar. Jawab, pertama-tama itu kita harus menentukan apakah dia asam kuat atau asam lemah. Nah, biasanya ciri dari asam lemah itu diketahui Ka atau Kb. Nah, jadi HCl ini merupakan asam kuat. HCl menjadi H+ tambah Cl-, di mana konsentrasi H+ sama dengan 1 kali 10⁻². pH sama dengan min log kali 10⁻². Jadi min kali min 2 sama dengan 2. Selanjutnya itu kita mencari pOH. Nah, contoh soalnya larutan 100 ml NaOH 0,1 molar. Jawab, NaOH sama dengan Na+ tambah OH-, di mana konsentrasi OH- sama dengan 1 kali 0,1 sama dengan 0,1 molar. Untuk pOH sama dengan min log kali 10 min 1 sama dengan 1. Jadi pH sama dengan 14 kurang pOH. 14 kurang 1 jadi 13. Jadi pH dari NaOH 0,1 molar adalah 13. Soal selanjutnya itu kita tentang larutan penyangga. Berapakah nilai pH larutan penyangga yang dibuat dari 100 ml CH3COOH 0,5 m dan 100 ml CH3COONA 0,5 m. Dalam sistem penyangga di situ persamaan reaksinya adalah CH3COOH menjadi CH3COO- tambah H+. Jadi total volume campurannya itu sama dengan 100 ml tambah 100 ml jadi 200 ml. Jadi kita bisa menghitung konsentrasi dari CH3COOH sama dengan 0,5 kali 100 bagi 200 sama dengan 0,2 molar. Begitu juga dengan konsentrasi CH3COO- sama dengan 0,5 kali 100 bagi 200 sama dengan 0,25 molar. Nilai pH larutan ini bisa kita hitung dengan rumus pH sama dengan pKa kurang log
kali konsentrasi H bagi konsentrasi H-, di mana konsentrasi HCH HA sama dengan CH3COOH dan konsentrasi H- sama dengan CH3COO-. Jadi pH sama dengan 4,74 kurang log 0,25 bagi 0,25 sama dengan 4,74. Selanjutnya diketahui 100 ml larutan CH3COONA 0,1 molar di mana Ka sama dengan 10 pangkat 5 min 5. Nah, tentukan pH dan alfanya. Jawab, konsentrasi OH sama dengan akar dari Kw bagi Ka kali M, di mana akar dari 10 pangkat min 4 bagi 10 pangkat min 5 kali 0,1 sama dengan 10 pangkat min 5 molar. Nah, POH-nya sama dengan 5, pH-nya sama dengan 9. Nah, untuk mencari alfanya itu adalah rumusnya akar dari KH bagi M, di mana akar dari KW bagi KA kali 1M, di mana akar sama dengan 10 pangkat min 4 bagi 10 pangkat min 5 kali 1 bagi 0,1. Jadi alfanya adalah 10 pangkat min 4. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih, jangan lupa dinonton dan di like. Sampai ketemu lagi.